Dari kejauhan, angin menyapu lembut tanah yang tak pernah diam. Tanah yang ditumbuhi zaitun, dipenuhi doa-doa lama yang belum selesai dikabulkan. Dari antara debu yang berterbangan di sepanjang sejarah, sebuah pertanyaan menggema. Palestina, milik siapa? Maka 1000 hati akan menjawab tanpa ragu. Palestina adalah milik bangsa Palestina. Namun sejarah tidak hanya ditulis oleh keyakinan, ia ditantang oleh pertanyaan dan terkadang oleh keangkuhan yang tak percaya pada ayat Tuhan. Tapi jika ada yang berkata, aku tidak percaya pada itu, berikan aku bukti lain, bukti ilmiah, bukti sejarah. Maka apakah kita siap menjawab dengan kejujuran ilmu, dengan lembaran sejarah yang tidak dipelintir oleh penjajah? Di balik debu arkeologi dan riuh debat akademik, tersembunyi sebuah proyek besar yang dimulai bukan oleh ketulusan mencari kebenaran, melainkan oleh ambisi, yang disponsori mahkota kerajaan, Palestine Exploration Fund, dana eksplorasi Palestina. Di tengah abad ke-19, kerajaan Inggris melalui naungan Ratu Victoria mengirim para peneliti, bukan dari kalangan Yahudi, melainkan dari para agamawan Kristen, untuk satu misi yang tersembunyi di balik nama besar ilmu pengetahuan, membuktikan bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Namun ini bukan sekedar ekspedisi ilmiah, ini adalah peta awal kolonialisme modern. Ketika Eropa haus akan wilayah dan kejayaan, memandang tanah suci itu bukan sebagai warisan umat, tapi sebagai trofi imperium. Dari sinilah lahir apa yang disebut sebagai arkeologi Taurat, sebuah cabang ilmu yang bukan mencari kebenaran, tapi mencocokkan setiap batu dan reruntuhan agar seolah sesuai dengan narasi yang telah disiapkan. Seorang penulis, Muhammad Al-As'ad, meringkasnya dengan jujur dan tajam. Ia berkata, fungsi dari arkeologi Taurat di kawasan Arab bukan untuk menggali peninggalan dan memahami identitasnya, sebab identitas itu sudah diputuskan sebelumnya dalam teks Taurat. Ia hanya berfungsi sebagai legitimasi untuk mendirikan koloni barat di tanah Palestina. Ilmu dijadikan alat pembenaran, bukan jendela mencari kebenaran, dan hasilnya peta-peta yang dipoles dengan narasi Alkitab. Kitab suci dijadikan pembenaran tanah rampasan, dan setiap potongan tembikar diangkat menjadi bukti sejarah yang direkayasa. Namun, sebagaimana malam tak selamanya gelap, ada cahaya di antara kabut manipulasi itu. Sejumlah peneliti yang jujur, termasuk dari kalangan Yahudi sendiri, turun ke tanah Palestina. Mereka menggali dan mereka tak menemukan apa-apa. Tak ada istana Daud, tak ada kerajaan besar Sulaiman, tak ada jejak peradaban Israel kuno yang sebagaimana digambarkan oleh kisah-kisah dalam Taurat. Apa yang mereka temukan justru lain, bahwa tanah ini telah dihuni oleh bangsa yang lebih tua, lebih lama tinggal, dan lebih nyata jejaknya, kaum Kanaan. Dalam kurun ribuan tahun silam, pada milenium keempat sebelum Masehi, kelompok-kelompok manusia bermigrasi dari Jazirah Arab. Mereka menyeberangi pasir dan bebukitan, lalu mendirikan pemukiman pertama mereka di tanah yang subur itu. Mereka disebut kaum Kanaan. Dinisbatkan kepada nenek moyang mereka, Kanaan. Merekalah yang pertama kali membangun kota, mengatur irigasi, membentuk budaya, dan memberi identitas awal bagi tanah yang kini kita sebut Palestina. Mereka bukan pengembara yang singgah, bukan penjajah yang datang dan pergi. Mereka adalah akar sejarah, akar tanah. Dan lalu datanglah sebuah nama, Israel. Sebuah nama yang dahulu disematkan kepada seorang nabi penuh kesabaran,
Yakub alaihissalam, seorang ayah, seorang hamba, seorang utusan yang tidak pernah bermimpi mendirikan negara atas nama keturunan. Namun nama itu kini dipakai untuk menamai proyek kolonial yang menjajah tanah, mengusir penduduk, dan menuliskan sejarah versi mereka sendiri. Negara yang menamai dirinya dengan Israel menjadikan agama sebagai identitas negara, padahal agama itu tidak pernah mengajarkan penjajahan. Saudaraku, tanah ini bukan hanya soal geopolitik. Ia adalah saksi. Ia menyimpan rahasia, dan ia bersaksi untuk siapa yang pernah menjaganya dengan cinta. Palestina bukan hanya disebut dalam Al-Quran. Ia bukan sekedar kiblat pertama. Ia adalah rumah bagi para nabi, ladang perjuangan para syuhada, dan medan sejarah yang tak bisa dibeli dengan narasi palsu. Maka jika esok seorang bertanya lagi, apa bukti bahwa Palestina adalah milik bangsa Palestina? Katakanlah, karena sejarah tidak bisa disuap, karena tanah mengenang siapa yang membangunnya dengan cinta, dan karena setiap reruntuhan yang jujur akan berkata, ini adalah tanah Kanaan, bukan tanah penjajah. Sejarah adalah cermin panjang yang merekam setiap langkah kaki, entah itu yang datang dengan damai atau yang datang dengan tuntutan dan senjata. Dan hari ini kita melanjutkan pencarian itu, menelusuri pertanyaan yang tak henti diulang. Apakah orang Yahudi pernah tinggal di Palestina? Jawabannya pernah. Namun seperti segala hal dalam sejarah, pernah bukan berarti berhak, dan hadir bukan berarti memiliki. Dalam narasi Taurat sendiri yang kerap dijadikan rujukan oleh kaum Yahudi, disebutkan bahwa leluhur mereka adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim datang ke Palestina bukan sebagai penakluk, bukan pula sebagai pendiri negara. Ia datang sebagai musafir, melarikan diri dari kekejaman para penguasa Irak kuno. Ia hanya membawa rombongan kecil, tanpa maksud untuk mendirikan kota, tanpa cita-cita membangun kekuasaan. Lalu, dari anak cucunya lahirlah Yakub alaihissalam yang dijuluki Israel, dan kisah mereka membawa kita pada sebuah bab penting dalam sejarah suci, perjalanan menuju Mesir. Di sana keturunan Yakub berkembang, namun mereka tetap jauh dari tanah Palestina, dan jumlah mereka tidak lebih dari 70 jiwa, sebuah bilangan kecil yang tak bisa menyusun peradaban. Dalam Taurat disebutkan bahwa mereka kembali bersama Musa alaihissalam meninggalkan Mesir dan berkelana selama 40 tahun dalam keterasingan, bukan di Palestina, melainkan di padang pasir Sinai, tempat ujian, bukan pemukiman. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, datanglah Yusha bin Nun yang disebut-sebut memimpin Bani Israel menyeberangi perbatasan dan memasuki Yerikho. Namun, berapa lama mereka tinggal? Apa yang mereka bangun? Adakah peradaban? Yang terekam hanya masa singkat, zaman yang penuh konflik, dimulai dari masa hakim-hakim, 12 orang pemimpin, hingga munculnya raja pertama, Talut. Lalu datanglah Daud alaihissalam dan putranya, Sulaiman alaihissalam, yang konon membangun Haikal, bait suci, yang keberadaannya sendiri masih menjadi misteri arkeologis hingga hari ini. Kerajaan Sulaiman pun pecah setelah wafatnya menjadi dua bagian. Kerajaan Yehuda dengan ibu kota Urshalim atau Yerusalem, dan kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria. Dua kerajaan kecil ini tidak bertahan lama. Tahun 722 sebelum Masehi, Samaria dihancurkan oleh bangsa Asyur. Kemudian tahun 586 sebelum Masehi,
Yerusalem di bumi hanguskan oleh pasukan Babilonia dipimpin Nebukadnezar atau Bukhtanasor yang menyeret penduduknya ke pengasingan. Waktu terus bergulir dan bangsa Yahudi kehilangan tanah yang mereka klaim sebagai warisan. Datang bangsa Persia dan mereka hanya diizinkan kembali sebagai pembantu kekuasaan, bukan pemilik tanah. Lalu datang pula kekaisaran Yunani dan Yahudi dipaksa menerima budaya penyembahan berhala. Banyak dari mereka melarikan diri ke Mesir, meninggalkan Palestina untuk yang kesekian kalinya. Hingga datanglah Romawi, dan dari sinilah kisah mereka perlahan sirna. Mereka memberontak, namun pemberontak itu dipadamkan dengan besi dan api. Kaisar Hadrian menghancurkan Yerusalem, mengganti namanya menjadi Aelia Capitolina, dan melarang bangsa Yahudi kembali menginjakkan kaki ke kota itu. Setelah itu, Palestina melanjutkan perjalanannya tanpa kehadiran bangsa Yahudi selama 2 milenium. 2000 tahun yang panjang, tanah ini menjadi rumah bagi bangsa lain, dan Yahudi tak lebih dari kelompok kecil yang hidup di bawah kekuasaan bangsa lain. Mereka tak membangun kota, tak menyusun kerajaan, tak mewariskan budaya, karena mereka tidak di sana. Hingga tiba tahun 1948, tahun di mana luka sejarah kembali dibuka. Mereka datang bukan sebagai pengungsi, tapi sebagai penjajah. Datang dari segala penjuru dunia, membentuk entitas asing yang tak memiliki kesinambungan sejarah dengan tanah itu. Dan kini, dengan narasi kuno yang didaur ulang, mereka ingin menulis ulang sejarah, ingin menjadikan hadir sesaat sebagai alasan memiliki, ingin menjadikan tempat singgah sebagai bukti warisan. Namun, sejarah tak bisa dipalsukan. Tanah ini mencatat dengan jujur, dan jejak yang ditinggalkan kaum Kanaan, jejak yang dibangun oleh peradaban lain setelah mereka, masih lebih nyata daripada mimpi yang tertulis dalam lembaran tua tanpa bukti nyata. Palestina adalah rumah, bukan bagi siapa yang singgah, tapi bagi siapa yang tinggal. Bukan bagi siapa yang mendongeng, tapi bagi siapa yang membangun dan bertahan. Wahai yang mencari keadilan, bacalah sejarah dengan mata hati, dan ingatlah bahwa sejarah bukan hanya soal apa yang pernah terjadi, tapi tentang siapa yang terus hidup bersamanya. Sebelum tinta menulis sejarah, sebelum manusia mengenal huruf dan bahasa, Palestina telah dihuni, dan para penghuninya telah mengolah tanah, menanam benih, dan membangun tempat tinggal, dan menamai bumi itu dengan nama-nama penuh makna. Merekalah kaum Kanaan, bangsa Arab purba yang datang dari Jazirah dan menetap di tanah yang subur ini. Mereka hidup, bahkan sebelum sejarah tertulis dimulai, sebuah zaman yang oleh para arkeolog disebut Praaksara. Zaman itu bukan zaman kata, tapi zaman karya. Bukti kehidupan mereka bukan tertulis di batu, tapi tergali dalam bentuk alat-alat pertanian, sisa-sisa rumah batu, dan sistem irigasi awal. Di saat banyak peradaban masih mengembara, mereka telah tinggal dan membangun. Mereka bukan pengelana, mereka adalah penduduk. Dan tanah Palestina mulai belajar bernapas sebagai tanah kehidupan. Kemajuan mereka tidak terhenti. Saat dunia masih dalam bayang perburuan dan perpindahan, di sini, di jantung Palestina, mereka membentuk kota. Yerikho bukan sekedar nama kota tua.
ia adalah kota pertama dalam sejarah umat manusia. Dalam bahasa arkeologi dikenal sebagai peradaban Yerikho, peradaban kota yang muncul pada awal zaman perunggu atau 3200 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi. Di sanalah muncul kehidupan sosial, rumah-rumah batu, pertanian yang tertata, perdagangan, seni ukir pada peralatan, dan sistem keyakinan yang mulai menyatu dalam kehidupan. Inilah capaian agung manusia. Di saat peradaban lain masih merangkak, Palestina telah menulis bab pertama peradaban dunia. Pada masa itu, belum ada satupun catatan tentang Bani Israel. Belum ada tempat yang menyebut nama mereka. Belum ada bukti arkeologis yang menunjukkan keberadaan mereka. Palestina telah hidup jauh sebelum mereka datang. Tahun 1839, seorang Yahudi kaya bernama Musa Montefiore mengunjungi penguasa Mesir Muhammad Ali Pasha, membawa permintaan, izinkan kami membangun pemukiman Yahudi di Palestina. Negosiasi itu gagal, namun dari situlah muncul ide untuk menghitung jumlah Yahudi yang tinggal di sana. Hasilnya mengejutkan. Jumlah Yahudi di Palestina saat itu tak lebih dari 2%. Kebanyakan mereka adalah Yahudi Andalusia yang datang bukan karena warisan sejarah, melainkan karena mereka lari bersama kaum muslimin saat Andalusia jatuh pada 1492. Selama puluhan tahun terakhir, mereka terus menggali di bawah Masjidil Aqsa, mengais bumi demi mencari Haikal Sulaiman yang katanya berdiri di sana. Namun, tak satu pun bukti ditemukan. Ilmu arkeologi jujur tak berpihak, dan setiap batu yang mereka gali hanya menguatkan satu fakta. Tak ada jejak Yahudi kuno di tempat itu. Tidak ada haikal, tidak ada istana, hanya narasi kosong yang dipaksakan menjadi kenyataan. Setiap sudut sejarah yang ditelusuri semakin menunjukkan bahwa kehadiran Yahudi di tanah Palestina terbatas dalam waktu, kecil dalam jumlah, tidak permanen, dan tidak pernah membentuk peradaban. Mereka datang dalam satu fase sejarah, membangun kelompok kecil, lalu hancur karena perang, dan terusir dalam pengasingan selama 2 milenium. Sementara kaum Kanaan dan bangsa Palestina asli terus ada, membangun, bertani, berdagang, meski terkadang di bawah penjajahan, tapi mereka tetap tinggal karena tanah ini mengenal mereka dan mereka mengenal tanah ini. Mari kita jujur pada catatan sejarah. Dari zaman prasejarah hingga kini, Palestina tak pernah kosong. Ia selalu memiliki penghuni, dan para penghuni itu bukanlah pengelana, melainkan pembangun peradaban. Sedangkan kaum Yahudi, meski hadir sesekali, mereka tidak pernah menjadi pemilik tanah ini, tidak pernah menjadi penguasa alami wilayah ini. Mereka datang, kemudian hilang, kemudian kembali dengan bendera dan tentara di tahun 1948, bukan sebagai pewaris, tapi sebagai penjajah. Palestina bukan hanya nama. Ia adalah saksi bisu ribuan tahun kebenaran yang ditindas. Ia adalah ibu yang telah melihat anak-anaknya dibuang dari rumahnya sendiri. Dan ia adalah tanah yang akan terus bersaksi bahwa yang membangun lebih berhak daripada yang mengklaim.